juara bodoh. Ada lagi, dulu nomor 1 negara di dunia yang paling porno itu Rusia, negara komunis. Sekarang penilaian internasional, Indonesia termasuk negara yang porno. Juara porno, juara bodoh, juara maling. Yang terakhir saya baca koran hari ini, juara 1 dalam pengrusakan hutan. Jadi saya bilang, Masya Allah, ini juara semua kita. Cuman juara apa? Juara nomor 1 kata dunia internasional, juara nomor 1 Indonesia itu pengrusak hutan. Hutan dirusak paling cepat di dunia ini, ditebangin hutan-hutan ini. Padahal Allah bikin hutan ini gunanya besar untuk menyimpan air supaya tanah tidak longsor, tapi nyatanya ditebang begitu cepat. Juara 1 di dunia pengrusak hutan Republik Indonesia. Juara 1 porno Indonesia, juara 1 maling Indonesia. Terbodoh negara di mana ini? Sedih saya ini memikirkan negara ini. Silih ganti pemerintah, silih ganti giliran jadi maling. Bukan memperbaiki umat, giliran gantian jadi maling. Kalau dulu lo yang jadi maling, sekarang giliran 2. Nanti datang pemimpin baru lagi, giliran nyolong lagi. Inilah sebabnya musibah tidak berhenti-berhenti. Sekarang yang namanya perzinahan di kalangan generasi muda, di kalangan pelajar, bukan rahasia lagi. Di negara-negara yang maju, kata mereka, seperti Eropa, Amerika, kalau anak sekolah SMP, sekolah SMA, itu sudah 80% lebih tidak perawan lagi. Sudah biasa hubungan suami istri dengan kawannya. Di Indonesia ini disinyalir sudah mencapai 30-40% anak SMP, SMA yang sudah tidak perawan lagi. Perzinahan merajalela, maksiat merajalela, ketidakadilan merajalela di tengah-tengah rakyatnya, antri minyak, di tengah-tengah sembako sulit bagi rakyat kecil, di tengah-tengah itu pejabatnya gajinya 1 hari lebih dari 1 juta. Iya. Yang namanya anggota DPR pusat 1 hari lebih dari 1 juta gajinya, belum menterinya. Di tengah-tengah rakyat sengsara melarat, di tengah-tengah itulah pejabatnya sekali gajinya lebih dari 1 juta rupiah. Mana keadilannya? Kalau rakyatnya kayak Singapura, kayak Malaysia, persilakan pejabat. Kau mau sekali gajinya 10 juta, persilakan. Asal seimbang dengan rakyatnya juga makmur. Jangan rakyatnya melarat, pejabatnya bergelimang dalam kemewahan. Itu suatu kezaliman dan ketidakadilan. Tidak heran kalau ada lapindo, hanya duitnya habis untuk lapindo. Ya. Untuk bikin jalan saja sekarang ini diperhitungkan 900 miliar untuk mengganti jalan yang dirusak lapindo. Subhanallah, ini keadaan sekarang. Maka Islam datang untuk menyempurnakan, menurunkan syariat, hukum untuk mengatur tatanan kehidupan manusia, mulai dari rumah tangga diatur. Betul kan Pak Haji? Betul kan? Mulai rumah tangga, siapa perempuan yang boleh 1 bantal, siapa laki-laki yang boleh 1 bantal, yang sudah akad nikah dengan sah. Betul? Mobil nikah batas meja bil mahri makmul, dengan saksi yang cukup, wali yang ada, sah. Begitu membangun rumah tangga, mulai dari WC diatur oleh Islam. Masuk WC, sebelum masuk WC kau bacalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk WC dengan kaki kiri,
Mana ada agama yang mengatur masuk WC? Tolong tunjukkan kepada Subhanahu. Di dalam WC tidak boleh lama-lama. Makro di WC lama-lama. Masa masuk WC bawa rokok satu pak? Dasar. Nggak ngerti Islam kayak begitu. Masa masuk WC bawa rokok satu pak, nyambung. Makro cepat kurang-kurangkan najisnya. Najis tuntas sucikan. Agama mana yang mengatur bersuci kalau tidak Islam? Islam mengatur bersuci, sucikan dengan air, hilang baunya, hilang warnanya, hilang rasanya. Subhanallah, indah Islam itu. Bukan kamar mandi saja, dapurnya diatur oleh Islam. La taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Jangan makan barang haram. Diatur oleh Islam. Beras yang masuk ke perut yang halal, buah-buahan yang halal. Jangan hasil nyolong rambutan tetangga. Islam atur supaya apa? Bersih darahnya. Kata Imam Ghazali rahimahullah, orang kalau makan itu, kalau makan barang haram akibatnya besar. Kalau makan hasil nyopet jadi darah, darahnya berputar di tubuhnya, darah hasil nyopet. Akhirnya matanya mata copet, otaknya otak copet, tangannya tangan copet, pikirannya pikiran copet. Tidak percaya, tanya sama tukang copet. Betul atau tidak? Banyak sama tukang copet, pikirannya apa? Nyopet tiap hari. Mengapa? Darah yang ngalir di tubuhnya itu hasil nyopet. Kalau darah yang ngalir di tubuhnya hasil korupsi, otaknya tiap hari ke kantor cuma memikirkan bagaimana cara saya nyolong duit negara, bagaimana cara saya nyolong duit rakyat. Kotor darahnya. Mengapa darahnya otaknya kotor? Karena darah yang berputar di otaknya darah kotor. Mengapa darahnya kotor? Darah haram. Makanlah yang suci. Kata Imam Ghazali, itu belum begitu berbahaya. Lebih berbahaya lagi kalau sudah makan barang yang haram, ampasnya tiap pagi keluar, vitaminnya tidak keluar, jadi darah, jadi vitamin. Ada yang jadi sperma, air mani. Sperma air mani hanya jadi anak. Anak itu hasil rampok, anak itu hasil korupsi. Kalau anaknya nanti gede jadi maling, jangan heran bapaknya maling. Betul atau tidak? Ya. Kata orang Madura, enggak ada kambing beranak ular. Kalau ular anaknya ular, kalau kambing anaknya, kalau macan anaknya, kalau maling anaknya. Iya, itu anak masih kecil, kok sudah berani ya nyolong telurnya tetangga. Kata tetangga, wow, kalau dia nyolong telur, saya gak heran, bapaknya garong. Di situ bahayanya makan barang yang najis. Maka katanya, bagaimana kau akan punya anak yang soleh kalau bapak dan ibunya yang dimakan barang haram? Diatur oleh Islam. Dapur diatur, mau makan pun diatur, mau makan bismillahirrahmanirrahim, selesai makan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kalau perlu sebelum makan bapaknya bilang sama ibunya, bu, apa alhamdulillah bu, masih mau makan. Ibunya berkata, alhamdulillah pak, yang dimakan ada. Berapa banyaknya orang mau makan, yang dimakan tidak ada. Mau makan apa? Makan apa? Makan angin. Masuk angin. Ada orang yang dimakan
makan banyak, pisang ada, apel ada, susu ada, roti ada, tapi tidak mau makan. Persilakan Pak Haji keliling sekarang di rumah sakit di Jakarta, ribuan manusia sekarang yang sedang tidak mau makan, yang dimakan Masya Allah apa saja ditawarkan. Nah kita kadang-kadang nakal, nawarkan yang enak-enak itu nunggu sakitnya. Kalau sudah sakit, mau apa? Kepingin apa? Coba ketika sehat ditanya itu, mau apa? Otak gitu, mau apa? Kepala kambing gitu. Nunggu sakitnya. Kadang-kadang kalau kepada keluarga itu lari yang enak-enak ya. Mau nggak pahit, mau apa? Roti pahit, semuanya pahit. Alhamdulillah masih mau makan. Alhamdulillah yang dimakan pernah begitu? Pernah? Mulai nanti sore. Alhamdulillah masih mau. Alhamdulillah yang dimakan baru bisa. Tidur diatur. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun tidur. Alhamdulillah akhirnya ba'da ma'amatan wa rasul. Mau tidur dengan istrinya, ada bismillahnya Pak Haji, cuma nggak keburu. Orang saya Muhammad itu ada bismillahnya, cuma nggak keburu. Mau tidur dengan istrinya di antara Rasulullah, Bismillahi Allahumma jannibis syaitan anni wa jannibni anhu warzuqna dzurriatan thayyibah. Dengan namamu ya Allah, jauhkanlah setan dari saya dan jauhkan saya dari setan, dan berilah saya keturunan-keturunan yang soleh. Baru naik Pak. Ibu-ibu, barangkali ada ibu yang mendengar pidato saya di belakang, ibu-ibu di dapur-dapur yang mendengar pidato saya. Kalau nanti malam bapaknya naik, tanya dulu, Bang, sudah bismillah belum? Belum, turun. Suruh turun itu, nangking kayak kambing. Manusia apa kambing? Manusia apa kambing? Diatur oleh Islam. Mau tidur dengan istrinya, bismillah dulu sejenak, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Jannibni syaitan anni wa jannibni anhu warzuqna dzurriatan thayyibah. Baru ini. Insyaallah anaknya soleh. Melayu. Apa? Melayu. Melayu mana lari? Somat sering tidak keburu kan selesai itu kan, maka cuma dikeburukan gitu. Sampai sedetail itu Rasulullah mengatur. Masuk kamar depan diatur, bagaimana jadi tamu, bagaimana jadi tuan rumah. Subhanallah. Bertetangga diatur supaya bertetangga hakul jar. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Hakul jar, hak tetangga, kita muliakan tetangga, hidup dengan tetangga rukun, akur, serempak, kompak. Kalau begini insya Allah makmur. Apalagi ya Abdul Rahman ini mempunyai pesantren khusus memelihara anak yatim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jarang orang memperhatikan seperti itu. Kepedulian sosialnya kurang. Alhamdulillah anak Abdul Rahman mempunyai kepedulian sosial. Bukan anak yang kaya-kaya saja yang harus belajar, anak yatim pun saya tampung. Mestinya ini Ustaz Abdul Rahman merupakan muktabaknya dalam ilmu nahwunya. Mestinya saudara jadi khobarnya. Kalau ada muktada, ada khobar, ada jumlah mufidah, kompak. Oh, dengan adanya yatim saya setiap mau masak
Istri saya perintahkan setiap mau masak tiap hari pisahin 2 sendok makan beras. Nanti hari Jumat saya kumpulkan, saya berikan pada dia untuk makannya anak yatim. Kira-kira anak yatimnya makan nggak kira-kira? Makan nggak kira-kira? Makan nggak kira-kira? Anak wakaful yatim kahataini yaumal qiyamah. Nanti saya bersama anak yatim seperti 2 jari ini, dari telunjuk dengan jari tengah ke surga bersama-sama, gandengan dengan Rasulullah. Kalau kita tidak pelihara anak yatim, nanti dipelihara oleh Kristen, di sekolah oleh Kristen. Kalau ada anak yatim dibiayai Kristen, kita marah, sedangkan kita sendiri tidak mau. Nah, ini kepedulian sosialnya, bermasyarakat diatur, hidup bersama-sama. Saya kira kalau untuk kasih makan anak yatim, kalau orang sini rajin tiap rumah saja, tiap hari 2 sendok makan masukkan kaleng, 7 hari, berarti 14 sendok satu rumah, berapa ratus rumah sekitar kita. Belum duitnya, ada sisa belanja itu dari pasar 1000 masukkan kaleng, hari ini 1000 masukkan kaleng, 500 masukkan kaleng, 7 hari sudah 7.000. Dengan berasnya katakanlah setengah kilo atau 1 kilo, berikan sama anak yatim, insya Allah makmur. Ini semuanya kepedulian sosial diajarkan oleh Islam. Berbangsa bukan hanya bertetangga saja. Kita diperintahkan hidup rukun, walaupun berbeda agama. Kita rukun, walaupun berbeda agama, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama hukumnya murtad. Sekarang Kiai Madinah ada agama baru di televisi ini. Agama baru itu yang menyatakan semua agama benar, semua agama sama. Itu agama baru untuk memurtadkan bangsa Indonesia. Ya kalau semua agama benar, kalau di pidato semua agama benar, Profesor Doktor, saya mau tanya sama Profesor Doktor itu, hai Profesor Doktor, apakah orang yang menyembah api itu benar? Apa orang yang menyembah batu itu benar? Apa orang menyembah pohon itu benar? Apa orang menyembah berhala itu benar? Tolong Profesor Doktor, pakai otakmu. Betul? Betul? Kalau ada kiai di televisi berkata semua agama benar, semua agama sama, kiai murtad. Tanya sama kiai itu, kalau semua agama benar, mengapa Allah mengutus Nabi Muhammad? Kalau semua agama yang ada sudah benar, justru datangnya Nabi untuk membenarkan, dan agama yang ada tidak benar. Bagaimana? Betul? Itu kadang kiainya kiai abu-abu, nggak kelihatan warnanya. Banyak sekali kiai abu-abu, tidak berani. Lah ini Islam mengatur semuanya, mulai bermasyarakat, ekonomi diatur, sampai timbangan diatur. Wailul lil mutaffifin, neraka wel bagi orang yang suka ngurangin timbangan. Timbangan diatur, ekonomi diatur. Orang yang berkata bahwa Islam tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari, itu orang yang bodoh Islam. Kalau dia baca Fathul Mu'in, dia baca Fathul Qarin, di situ ada babul bai' tentang bab jual beli, al bai'ul mabrur, ma laisa fi ghishun, jual beli yang baik yang diridhoi oleh Allah, jual beli yang tidak mengandung di dalamnya penipuan, jual beli yang jujur. Dalam Fathul Mu'in, jual beli diatur, babul syirkah koperasi diatur, babul qarad menanamkan modal diatur, babul hawalah pembinaan hutang diatur, babul salam tentang pemesanan barang diatur. Apa yang tidak diatur ekonomi dalam Islam? Semuanya diatur. Dalam musyawarah pertanian diatur. Bagaimana yang punya sawah dengan penggarap, caranya. Baca Fathul Mu'in, semuanya diatur oleh Islam.
bernegara, berbangsa diatur oleh Islam. Menjadi pemimpin jangan seenaknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin harus bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Ketika jadi pemimpin kau dikawal, kau dijaga oleh pengawalnya, tapi nanti kau bisa mati pemimpin, kau harus berhadapan dengan mereka mungkar wa nakir, harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Berapa bangsa Indonesia malam ini, berapa juta bangsa Indonesia berzina setiap malam, berapa juta bangsa Indonesia yang main judi setiap malam, berapa juta manusia yang berzina, yang memperkosa setiap malam. Siapa yang harus bertanggung jawab? Pemimpin bangsanya, pemimpin negaranya, dan para ulamanya. Jelas jangan enak-enak jadi pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yastarihillahu lahu ra'yatan yamutu yawma yamutu wa huwa qasul li ra'yatihi haramallahu alaihi jannah." Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati pemimpin itu sedang menipu kepada rakyatnya, pemimpin yang mati dalam keadaan menipu rakyat, haramallahu alaihi jannah, haram bagi pemimpin itu masuk surga. Apa yang tidak diatur oleh Islam? Di televisi ngomongnya seenaknya bahwa agama tidak ada urusan dengan kehidupan manusia. Agama cuma ngatur sholat, puasa, haji, zikir, tahlilan, marhabanan, bungkus berkah, tidur. Ya itu Islam. Malah bungkus berkah bagi kiai penting, Pak Haji. Bagi kiai, kalau yang bukan kiai saya nggak tahu. Lu bagi kiai bungkus berkah itu penting. Pak, kalau saya pulang jam 1 malam, assalamualaikum, waalaikumsalam, istri saya. Dari mana Pak? Maulid. Mana berkatnya? Nggak ada. Loh, masa maulid tidak ada berkat? Sejak dulu maulid itu ada berkatnya. Kok nggak ada? Barangkali mampir di rumah yang lain ya. Urusan jadi panjang, Pak. Urusan jadi panjang gara-gara tidak bawa berkat. Maka kalau saya tidak dikasih berkat, saya nggak minta. Kalau tidak dikasih berkat, saya mampir aja di pasar. Berapa pisang raja ini? 2 sisir. Sekian Pak, udah. Nggak usah enggak, karena saya tawar. Saya bayar ya, bungkus. Berapa pisang? Ambon ini. Sekian Pak, bungkus. Kalau di pasar nggak ada, pasti super paket. Beli biskuit 2 kali. Bungkus yang rapi. Ketok pintu, tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana? Maulid. Nih, berkat. Aman. Maka bagi kiai, berkat ini penting dalam rangka stabilitas keamanan. Apa? Nah iya, ini kan tidak aman gara-gara berkat. Sudah, ya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Nggak ada berkat, nggak apa-apa. Tapi biasanya ada. Ini semuanya diatur oleh Islam. Menjadi pemimpin diatur oleh Islam. Man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim fasbuq alaihi. Barang siapa yang memegang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, Rasul mendoakan, ya Allah, pemimpin yang semacam itu mudah-mudahan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Apa yang tidak diatur oleh Islam? Nah, begitu Islam sudah sempurna lengkap, Allah resmikan. Nah, kayak Al-Mukarram, kayak Madinah bangun madrasah, selesai, resmikan. Pemerintah bangun kantor, selesai, resmikan. Karena agama Islam sudah selesai bangunannya, resmi, Allah proklamasikan, Allah deklarasikan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madinah. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 9 Dzulhijjah, ketika Nabi haji terakhir di padang Arafah, turunlah ayat ini. Pada hari ini telah
saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz turun semua. Untuk apa? Untuk mengatur kehidupan manusia, baik kehidupan yang berhubungan dengan Allah yang namanya ibadah, baik kehidupan yang berhubungan sama manusia, kehidupan sehari-hari yang disebut muamalat, diatur oleh Islam sempurna, lengkap. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan setelah saya sempurnakan nikmatku atasmu. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah ini karena datangnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Seandainya Nabi Muhammad belum datang, nikmat Allah belum sempurna. Dengan datangnya Rasulullah, sempurna nikmat Allah. Kemudian Allah nyatakan, wa raditu lakumul Islam madinah. Kata Allah, bukan kata Surah Makmun. Kata Allah, wa raditu lakumul Islam madinah. Saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Berarti selain agama Islam tidak diridhoi oleh Allah. Yang diridhoi oleh Allah agama itu hanya satu, agama Islam. Ini diperkuat oleh ayat yang lain, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Diperkuat lagi oleh firman Allah, diperkuat lagi oleh firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang ikut agama selain agama Islam, agama itu tidak akan diterima oleh Allah. Dan orang yang ikut agama selain agama Islam, minal khasirin, termasuk orang yang merugi. Mengapa? Kata Imam Sayyidi, lima sirihim ilandar, karena tempat kembalinya mereka nanti api neraka. Umat Islam harus yakin bahwa yang masuk surga hanya umat Islam. Selain umat Islam, tempatnya di neraka. Bagaimana? Jangan jadi kiai yang abu-abu, ketahuan warna. Betul apa tidak? Lama ditakuti kita bicara agama kita sendiri. Betul apa tidak? Kita tidak menghina agama orang. Ini dalam Al-Quran semuanya. Ini harus menjadikan keyakinan. Karena sekarang ada lagi, semua agama sama. Semua umat beragama nanti masuk surga. Yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Sama-sama masuk surga. Hanya yang tidak subuh, betul atau tidak? Yang tahajud dari jam 3 sampai subuh masuk surga. Yang joget di Ancol dengan cewek-cewek, pulang juga, pulangnya subuh juga, masuk surga. Dilihat mana? Ini namanya pelacur akidah, pengrusak akidah. Ini serangan timur di kalangan generasi muda ini. Semua agama sama, semua benar. Ya, yang sholat masuk surga, yang tak sholat masuk surga, yang puasa masuk surga, yang tak puasa masuk surga. Ya, milih yang mana? Tanamkan keyakinan. Mengapa Sultan Makmun sholat subuh? Saya jawab, saya sholat subuh karena saya yakin, seyakin-yakinnya dengan sholat subuh insya Allah Sultan Makmun masuk surga. Na'udzubillah, tidak sholat subuh masuk neraka. Gimana? Mantap? Mantap? Mengapa Sultan Makmun puasa 1 tahun 1 bulan, tidak makan, tidak minum?
Karena saya yakin dengan puasa Ramadan, insya Allah Supran Makmun masuk surga. Tidak puasa Ramadan, masuk neraka. Sekarang dirusak. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Setan. Itu Iblis Yahudi itu. Biar bebas. Allah menciptakan Supran Makmun untuk melaksanakan perintah Allah. Allah menciptakan Supran Makmun supaya menjauhi larangan Allah, bukan supaya membebas kayak binatang. Betul? Maka sekarang ada aliran kebebasan adalah asasi manusia, ajaran Iblis. Berhadapan dengan Supran Makmun. Iya. Sekarang akhirnya Pak, dengan kebebasan ini yang dituju, yaitu ini permainan kerambol. Karena kiainya nggak pernah main kerambol, kalah dulu. Kalau yang main kerambol kiai yang dipentung kiri, bukan yang kiri yang dimaksud Pak. Yang sebelah kanan pojok itu supaya masuk, tapi pukulnya nggak ke kanan, pukul. Ini permainan begini sekarang Pak. Karena kiai nggak main kerambol, karena kiainya nggak pernah main domino, karena domino dia. Satu ketika kiai kuli saya main domino, saya lewat, saya bilang boleh saya ikut. Loh, masa Pak Kiai bisa main domino? Kenapa nggak bisa? Boleh nggak ikut? Gimana Pak Kiai? Ya kan saya sudah hafal tuh kartu itu. Bahwa 0 itu 7 banyaknya, 1 itu 7, ya kan? 0, 0, 01, 02, 2 itu 7, 3 itu 7, 4 itu 7, 5 itu 7, 6 itu 7. Kalau saya pegang kartu 5 biji, 5 biji ada di tempat saya. Yang terakhir 55. Kalau Supran Makmun kalah dari bodohnya Supran Makmun. Saya sudah tahu bahwa angka 5 di tangan orang 32. Dan saya tahu 5 ini yang tidak ada. Segera saya kuras, keluarkan dulu itu. Sudah keluar selesai, saya bikin 55. Mampus semua. 55 mampus, saya oper lagi dengan 55 yang 10. Mampus lagi. Ya, tapi kan tidak pakai judi kan? Dan kalau sudah ada berhenti, nggak ada masalah itu. Yang haram itu main judi, karena domino meninggalkan sholat haram. Iya betul. Masa saya itu yang salah? Betul. Main sekar, karena kiainya nggak biasa main sekar, ya kena sekar. Ini semua permainan sekar ini tujuannya ke sana. Kebebasan adalah hak asasi manusia supaya mereka tidak melaksanakan syariat Islam. Karena menurut mereka yang namanya wajib itu pemaksaan kehendak, melanggar hak. Yang namanya haram itu membatasi kebebasan orang lain, membatasi kebebasan orang lain, melanggar hak. Orang mau judi haram. Mengapa haram? Itu duit saya dan saya senang main judi. Mengapa kau larang? Engkau melarang itu berarti engkau membatasi kebebasan saya, membatasi kebebasan orang lain, melanggar hak. Dengan kata-kata yang halus, begitu caranya. Nah ini saudara-saudara, maka alhamdulillah sore ini kita dapat berkumpul. Alhamdulillah kita dapat mengerti tentang Islam.